Hola, ¿cómo está? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pami El Bonito. Dan mari kita langsung kepada pembahasan atau pelajaran kita untuk hari ini. Oke? Vale. Ejercicios. Ejercicios ini artinya latihan, ya. Jadi setelah kita membahas tentang kata kerja bantu estar di parte sebelumnya, dua parte sebelumnya, maka saatnya kita melakukan ejercicios, yaitu mengaplikasikan apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya kita bisa lebih memahami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk itu sebelumnya ini sudah ada vocabulario atau vocabulary atau daftar kosakata, ya, yang mungkin kita perlukan dalam latihan untuk kali ini, ya. Oke. Ini cansado. Alright. Alright, ini beberapa kata. Pertama, ini cansado, ya, cansado, yang artinya lelah. Kata cansado ini kata keadaan, ya, lelah. Tentu suatu ketika kita menggunakan kata cansada, karena cansado ada juga cansada. Cansado kalau dipakai untuk benda maskulin. Kalau benda feminin yang kita jelaskan dalam kalimat tersebut nanti kita menggunakan kata cansada. Gitu, ya. Jadi ada cansado, ada cansada yang artinya lelah. Ocupado artinya sibuk, tentu nanti ada ocupada. Enfermo sakit, ada enferma. Enfadado ini marah, ya, angry. Nah, ini juga tentu ada enfadada nanti, ya. Estados Unidos. Estados Unidos ini untuk mengatakan United States atau Amerika Serikat atau Amerika Serikat. Los Estados Unidos atau Estados Unidos itu Amerika Serikat atau United States. Norte utara, sur selatan, este artinya timur, oeste artinya barat. Amerika del Sur, ya, Amerika del Sur itu kita mengatakan Amerika Selatan, Amerika del Sur. Nah, oke. Dan ini ada beberapa vocab yang kita perlukan dalam latihan kita untuk kali ini, ya. Ingat bahwa estar itu yang kita sudah pelajari, ya, estar itu kapan digunakannya atau konjugasinya kita sudah pelajari atau kita sudah jelaskan sebelumnya, yaitu estar itu konjugasinya kan estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Tolong dibuka lagi parte sebelumnya, ya. Estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Kemudian guna estar itu apa? Nanti ada kira-kira kesan lokasi, menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Itu guna pertama. Yang kedua, digunakan dengan keadaan yang bersifat sementara. Ya, tadi itu misalnya seperti cansado, lelah, itu kan capek, dianggap keadaan yang bersifat sementara. Itu sudah kita bahas. Tolong dilihat dulu parte sebelumnya, ya. Oke. Nah, mari kita teruskan sekarang. Misalnya, jadi setelah kita membahas kata kerja bantu estar itu pada parte sebelumnya itu, tentu kita harus sudah bisa ini, misalnya harus menerjemahkan bahasa Indonesia dalam bahasa Spanyol yang ada hubungannya dengan kata kerja bantu estar itu, ya. Misalnya gini, misalnya, nah, kita ambil dari situ, ya. Nah, kita ambil. Misalnya bagaimana kita mengatakan sekarang gitu, ya. Sekarang
saya lelah atau capek. Nah, bagaimana mengatakan sekarang saya lelah dalam bahasa Spanyol? Disinilah kita gunakan kata kerja bantu estar itu ya, yang kita sudah bahas. Nah, sekarang mungkin di sini tidak ada, tapi ini sudah keluar kata sekarang itu sebelumnya, yaitu ahora ya. Sekarang itu ahora ya. Ahora. Ingat waktu itu dijelaskan jangan dibaca ahora, tapi ahora. Karena H itu dalam bahasa Spanyol tidak diucapkan ya. Mute. Jadi tidak diucapkan. Maka itu kita membacanya ahora, bukan ahora. Ahora. Nah, saya sudah tahu semua ya. Yo kan. Nah, lelah itu kan ini cansado atau cansada. Ambil karena yang mengatakan saya itu laki-laki, maka nanti kita gunakan cansado. Ahora yo. Nah, kalau kita ambil begini, cansado. Ya. Ahora yo cansado. Itu sebetulnya sudah dimengerti ya, waktu itu dijelaskan. Tapi ini belum benar, karena apa? Di sini kita masih kehilangan kata kerja bantu estar. Karena kenapa? Cansado bukan kata kerja. Karena cansado bukan kata kerja, ini predikatnya itu bukan kata kerja, maka kita perlukan kata bantu estar. Nah, kata bantu estar untuk yo apa waktu itu? Yaitu estoy. Ini sudah kita pelajari ini ya. Estoy kita belakangan sini supaya cukup. Nah, ini yang harus kita tahu nih ya, estoy. Jadi sekarang hasilnya ahora yo estoy cansado, bukan ahora yo cansado begitu. Kalau itu adalah cara bahasa kita jadi seperti ini. Sekarang saya lelah, langsung kan setelah saya lelah. Tapi dalam bahasa Spanyol setelah saya harus ada estarnya dulu ini, karena lelah bukan kata kerja. Kalau lelah itu kata kerja, tentu nanti saya lelah itu boleh langsung. Andai kata itu kata kerja, tapi lelah atau cansado bukan kata kerja, karena itu kita masih perlu kata kerja bantu estar, yaitu untuk yo adalah estoy. Ingat dalam bahasa Inggris juga saya lelah itu kan bukan I tired, tapi I am tired. Nah, M-nya itulah estoy, ya kan? Oke, itu kita sudah bahas, kita hanya mengulangi sedikit-sedikit aja, mengingatkan. Ahora yo estoy cansado. Oke? Alright. Jadi ini hasilnya, sekarang saya lelah. Sekarang ahora saya yo lelahnya cansado, tapi kita masih perlu kata kerja bantu estar, yaitu estoy, karena pokok kalimatnya yo. Yo estoy cansado. Nah, coba kita teruskan. Kita latihan bersama ya. 2. Gimana kalau mengatakan ini kan? Oke. Saya ini ya. Tidak sakit, atau sayanya dirubah ya supaya pokok kalimatnya ini yo saya lagi dirubah saja. Misalnya kami ya, kami itu berarti kan jamak ya, lebih dari satu orang. Kami, saya dan teman saya dan atau orang lain. Kami tidak sakit. Kita kan sudah belajar bagaimana membuat kalimat negatifnya di partai sebelumnya. Jadi kami tidak sakit, tapi misalnya gitu ya, tapi kami lelah. Nah itu tadi ya, kami lelah. Tuh, coba gimana ini? Kami tidak sakit, tapi kami lelah. Nah mungkin bagi yang belum atau bagi yang lupa kata tapi itu apa? Ya kita bantu. Kata tapi itu kan pero ya, pero. Nah pero itu tapi. Jadi kalau sudah tahu tapi pero, bagaimana ini bahasa Spanyolnya? Kami tidak sakit, tapi kami lelah. Coba dicoba ya. Ingat apa yang kita sudah bahas di partai sebelumnya, partai 4 dan partai 3 ya. Nah ini partai 5 nih.
Ya, kami tidak sakit, tapi kami lelah. Ya, coba. Bagaimana? Ya, coba ya. Kami apa? Masih ingat ya? Nosotros. Nosotros berarti kami. We dalam bahasa Inggris. Tidak sakit. Andai katakan, karena tidak sakit, nanti pasti kita memerlukan kata no ya. No, sebelum kata kerja bantu be-nya itu. Dan kata kerja bantu estar untuk nosotros, masih ingat? Estamos. Nosotros, estamos, gitu kan. Kita tulis dulu ini. Nah, kalau kalimat positifnya gini, nosotros estamos. Tapi ini kan negatif, kami tidak. Maka kita perlu kata no yang diletakkan sebelum estamosnya. Jadi no-nya diletakkan di depan estamos. Nah, gitu. Jadi nosotros no estamos itu kami tidak sakit katanya. Sakit kan enfermo ya, itu enfermo. Jadi nosotros no estamos, ini supaya ini tidak bersambung ya. Nosotros no estamos hasilnya. Nah, kami tidak nosotros no estamos sakit. Nah, sakit kan enfermo. Maka enfermo. Tapi ingat, karena nosotros itu jamak, maka enfermo tadi enfermo ya. Kenapa ini jadi S? Karena nosotros itu jamak, kami, maka kata keadaannya itu juga dijamakkan. Karena nosotros tentu enfermos. Kalau satu, ini yo itu cuman enfermo kan gitu. Karena nosotros ini enfermos. Nosotros no estamos enfermos. Tapi tadi kan pero ya. Pero ini sudah bisa dihapus. Pero nosotros estamos. Nah, boleh nanti dia tulis apa lengkapnya dulu ya. Nosotros no estamos enfermos, pero begini, kan sudah dijelaskan bahwa subjek itu dalam bahasa Spanyol boleh dihilangkan, apalagi sudah disebut sebelumnya ini. Jadi nanti kalau mau menggunakan nosotros lagi dalam kalimat ini, itu dihilangkan saja. Nanti terlalu banyak subjek di situ ya. Oke, jadi boleh dihilangkan. Itu kan dalam bahasa Spanyol kan begitu, dan itu kita sudah bahas. Kalau gitu, nosotros no estamos enfermos, pero nosotros, tapi nggak usah estamosnya aja yang diambil itu. Kalau lengkapnya tentu, pero nosotros estamos, ya, jadi nosotrosnya boleh dihilangkan. Ya, bahkan di sini pun kalau mau dihilangkan boleh, ya boleh langsung no estamos kita boleh. Ya, jadi nosotros no estamos enfermos, pero nosotrosnya dihilangkan lagi. Datang estamosnya aja, tapi kami apa lelah itu apa tadi cansado ya, cansado. Nah, karena nosotros maka cansadonya juga menjadi cansados jamak. Jadi ini kami tidak sakit, nosotros no estamos enfermos, tapi kami lelah. Pero langsung saja estamos, nosotrosnya dihilangkan. Pero estamos cansados. Kalau di sini mau ditulis nosotros, boleh saja, tidak salah. Ya, misalnya nosotrosnya diikutkan lagi misalnya. Nosotros no estamos enfermos, pero nosotros estamos cansados. Boleh. Tapi kelaziman dalam bahasa Spanyol menghilangkan pokok kalimat ini, apalagi sudah disebut satu di sini ya. Yang berikutnya kalau ada nosotros lagi hilangkan ininya aja, kata kerja bantunya ini ya. Atau nanti kalau kata kerjanya saja itu sudah orang tahu bahwa itu pokok kalimatnya adalah nosotros. Jadi boleh ya kalau mau dipakai. Nosotros no estamos enfermos, pero nosotros estamos cansados. Boleh. Tapi kalau ini tidak dipakai juga boleh. Nosotros no estamos enfermos, pero estamos cansados. Langsung saja estamos tanpa nosotros. Nah, ini contoh kedua. Ya. Contoh berikutnya, ini bisa dihapus ya. Misalnya, yang berhubungan dengan lokasi kan ada
guna kata kerja bantu estar itu ada hubungannya dengan lokasi. Kemudian ada hubungannya dengan kata keadaan yang bersifat sementara seperti yang kita contohkan barusan. Nah, misalnya kita juga bisa mengatakan begini. Argentina, nah misalnya gini ya. Argentina ada di Amerika Selatan. Nah, kalimat seperti ini juga memerlukan kata kerja bantu estar karena ini ada kesan lokasinya ya di Amerika Selatan, itu kan lokasi atau tempat. Dicoba untuk dibantu untuk dikerjakan gini bagaimana bahasa Spanyolnya ya. Coba. Maka yuk kita kerjakan bersama. Ya, Argentina ada di Amerika Selatan. Bahasa Inggrisnya kan Argentina is gitu ya. Argentina is in South America. Argentina is, ada is-nya kan. Argentina is in South America. Bahasa kita Argentina ada di Amerika Selatan. Bahasa Spanyolnya Argentina ya, tetap Argentina. Nah, tentu sebelum disebut di Amerika Selatan, kata kerja bantu estarnya itu harus muncul. Mana Argentina? Sorry ya. Argentina. Ya, Argentina is-nya itu ya kata kerja bantu estar itu. Estar kan estoy, estas, esta. Nah, ambil esta ya. Jadi esta. Ingat konjugasi estar, estoy, estas, esta ya. Estamos, estáis, están. Kita ambil yang esta ini. Karena esta ini untuk el, untuk ella, untuk usted dan benda-benda tunggal. Argentina ini kan tunggal ya. Jadi kita pakai yang esta. Argentina esta di itu kan n ya. Di ini n ya. Nah, gimana mengatakan Amerika Selatan kan ini tadi Amerika del Sur ya. Amerika del Sur ya. Amerika del Sur. Nah, ini bahasa Spanyolnya. Argentina está en Amerika del Sur. Argentina ada di Amerika Selatan. Untuk Argentina is, kalau bahasa Inggrisnya estarnya is-nya. Argentina is in South America, Amerika del Sur. Mengatakan South America atau Amerika Selatan, kita bisa katakan Amerika del Sur. Atau boleh juga Sud Amerika gitu ya. Boleh juga disebut Sud Amerika. Sama dengan Amerika del Sur, Sudamerika. Jadi kalau mau pakai ini, ya kita Argentina está en Sudamerika, boleh. Argentina está en Amerika del Sur, boleh. Ya. Ada yang bertanya mungkin del ini adalah gabungan dari kata de dan l, ya. D itu of the south kan. Of the, jadi DL, tapi DL ini bergabung, contraction ada, DL itu akan berubah menjadi del. Setiap D ketemu L begini akan berubah menjadi del, bergabung menjadi del. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu akan of the, seperti ya, ini kan asalnya of the gitu, of the South ya, America of the South secara harfiah. America of the South. Of the-nya ini DL dan DL ini akan bergabung menjadi del, ya ingat. Oke, jadi inilah terjemahan dari Argentina ada di Amerika Selatan. Argentina, jangan lupa istilahnya, bukan Argentina and Amerika del Sur. Itu kan cara bahasa kita, tapi kita sedang mempelajari bahasa Spanyol yang mengenal kata kerja bantu estar seperti dalam bahasa Inggris mengenal kata kerja bantu be. Kan estar ini be juga ya.
Jadi Argentina está en América del Sur. Ya, atau Argentina está en Sudamérica, boleh. Ya. Nah, ini contoh tadi. Yang ini contoh penggunaan kata kerja bantu estar yang ada hubungannya dengan lokasi atau tempat. Kan di Amerika Selatan itu satu lokasi. Nah, kalau yang lain, contoh yang lain, misalnya gini. Bandung. Bandung. Ada di Jawa Barat. Nah, ini contoh keempat, misalnya, gimana mengatakan Bandung ada di Jawa Barat? Nah, tentu kita harus tahu mengatakan Jawa Barat itu ya. Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu, kalau nggak ada di sini, Jawa Barat itu dikatakannya Hava, ya. Bukan Hava. Apa? DL tadi itu ya, DL ya. Apa? Del OST. OST ini kan barat ya. Seperti ini kan, mana tadi? OST kan barat. Jadi mengatakan Jawa Barat itu Hava del OST. Lagi-lagi del ini jadi DL, menjadi del, bergabung jadi del. Hava del OST. Secara harfiah kan Java of the West, gitu ya. Java of the West. Jadi Hava del OST itu mengatakan Jawa Barat. Kalau gitu sudah tahu kita, yaitu Bandung. Lagi-lagi adanya itu is, kan bahasa Inggrisnya is in West Java. Is-nya itu sama seperti tadi ini, esta. Ya. Nah, Bandung está di mana tadi? Di kan N. Jawa Barat tadi ini ya, kita pindahkan ke sini ya. N apa? Del ST. OST. Kalau ST itu timur nih, ST itu timur. Kalau OST barat, seperti West. ST is dalam bahasa Inggris. Apa del OST. Nah, ini hasilnya ya. Jadi Bandung ada di Jawa Barat. Bandung está en di Hava del Oeste. Jangan Bandung en Hava del Oeste. Itu cara bahasa kita ya. Tapi kita perlu kata kerja bantu estar. Kalau bahasa Inggris kita kata kerja bantu be. Di Bandung is in West Java. Is-nya kalau bahasa Spanyol está. Jadi Bandung está en Hava del Oeste. Oke, ini contoh yang ada hubungannya dengan lokasi ya. Ingat estar itu digunakan ketika ada hubungannya dengan lokasi dan juga digunakan dengan kata-kataan yang bersifat sementara. Ingat ya, kegunaan dari kata kerja bantu estar. Konjugasinya estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Ya. Nah, satu saja lagi ya. Coba kita, ini sudah, nanti bisa dilihat. Ya. Contohnya 5. Contohnya 5. Coba, tapi dibuat yang agak panjang. Misalnya gini, misalnya kita mengatakan Medan, ya. Medan bukan di Jawa. Medan bukan di Jawa. Atau jangan, ya bukan, boleh. Supaya kita bisa mengatakan kalimat negatifnya, Medan bukan di Jawa. Tapi secara ya, tapi Medan dan ada di Sumatera Utara.
Sumatera Utara. Nah, ini agak panjang ya. Jadi ada kalimat negatifnya dan ada hubungannya dengan lokasi. Nah, gimana ini? Coba Anda bantu kita bersama menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Spanyol. Oke, sudah kan? Oke. Nah, Medan tentu sama saja, Medan. Medan bukan di Jawa, jadi negatif. Pasti kita perlu kata no-nya ya. Kalau Medan di Jawa gitu kan, Medan esta en apa. Ini Medan bukan di Jawa nih, jadi Medan kata no kita perlukan, baru nanti kata kerja bantu estarnya kan. Medan is not, bahasa Inggrisnya gitu, tapi bahasa Spanyolnya no, baru estanya. No esta. Medan bukan di Jawa, no esta di en. Jawa itu kan Hava ya. Hava. Medan no esta en Hava, ini sudah artinya Medan bukan di Jawa, atau Medan is not in Java. Tapi itu pero kalau disebut lagi boleh Medannya, boleh. Kalau Medannya sebagai pokok kalimat dihilangkan juga boleh, karena sudah disebut di Medan. Ini supaya kita lebih jelas saja dulu ya. Nanti kalau ini dihilangkan boleh. Medan no esta en Hava. Ya. Tapinya apa? Pero Medan ada di Sumatera Utara. Nah, pero Medan isnya lagi muncul. Ya, kalau ini nggak boleh dihilangkan. Kalau Medannya boleh dihilangkan karena sudah disebut sebelumnya ya. Jadi boleh ini Medan no esta en Hava. Tapi Medan ada di Sumatera Utara. Pero Medan esta en. Nah, sekarang tinggal mengatakan bagaimana mengatakan Sumatera Utara itu ya. Sumatera. Tadi itu ada kata del gitu ya. Nah, utara apa? Utara kan norte. Ya. Jadi Sumatera del Norte. Ini didekatkan sini boleh ya. Supaya bergabung. Nah, Sumatera del Norte itu Sumatera Utara. Sumatera del Sur, nanti kalau misalnya Sumatera del Sur itu Sumatera Selatan. Sekarang yang diperlukan Sumatera Utara, yaitu Sumatera del Norte, karena kita bicara mengenai Medan. Jadi Medan no esta en Hava, itu artinya Medan bukan di Jawa, tapi pero Medan esta en Sumatera del Norte, Medan ada di Sumatera Utara. Nah, ini kalimat yang agak panjang ini sudah kita bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris, karena kita sudah mempelajari kata kerja bantu estar dan apa gunanya, apa fungsinya, kapan dipakainya, dan juga konjugasinya dari kata kerja bantu estar itu. Estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Di sini muncul yang esta karena Medan ini benda tunggal. Andai kata benda jamak nanti bukan esta tapi estan. Estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Nah, están akan dipakai kalau Medan itu ini pokok kalimatnya jamak. Ya. Medan, karena ini Medan aja. Jadi satu esta. Kalau jamak nanti estan. Oke. Misalnya ya. Misalnya mengatakan Medan dan Palembang itu ada di Sumatera gitu saja. Maka Medan Palembang, gitu kan, Medan dan Palembang ada di Sumatera. Jadi Medan Palembang nanti estanya menjadi estan. Medan Palembang estan en Sumatera. Artinya Medan dan Palembang itu ada di Sumatera. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini terjemahan dari Medan bukan di Jawa, tapi Medan ada di Sumatera Utara. Ini ya, Medan no está en Java, pero Medan está en Sumatera del Norte. Nah, kami rasa cukup sampai di sini ya, contoh-contoh kalimat yang ada hubungannya dengan lokasi atau suatu tempat, dan juga ada hubungannya dengan keadaan
yang menunjukkan sifat sementara. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa diikuti dan dipahami, dan seperti biasanya ya, kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe juga. Dan Pak menjelaskan bahwa subscribe tidak memerlukan biaya. Oke, subscribe untuk mempermudah kita mengakses kembali program channel atau program yang kita subscribe itu. Ya, nah juga sangat penting bagi yang mempunyai pertanyaan apapun itu, baik tentang pembahasan kita sekarang ini maupun tentang hal lain, sepanjang itu masih ada hubungannya dengan bahasa Spanyol, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini setiap pertanyaan di kolom komentar sudah Pak Mi jawab atau Pak Mi balas ya. Dan akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Dan kita bertemu lagi di partai berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.